Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 membahas tentang lingkungan sosial budaya. Perkenalkan, nama kami Dwi Tresna Sarasa, Krisdianti Yohana Muljono, dan Hanifah Nadira Saputri. Di sini, yang pertama kami akan membahas tentang masalah sosial. Yang kedua, proses pembentukan perilaku menyimpang. Biasanya, proses perilaku menyimpang ini dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama sosiologi, yang kedua biologi, yang ketiga psikologi, dan yang keempat kriminologi. Manusia dan lingkungannya tidak bisa lepas dari lingkungan sebagai tempat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Lingkungan sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada interaksi sosial, adalah aktivitas yang dapat memengaruhi pola pikir dan tingkah laku atau tindakan seseorang. Faktor terjadinya interaksi, yang pertama ada imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi. Lalu kita akan membahas norma yang ada di masyarakat. Norma yang ada di masyarakat adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Ada berbagai jenis-jenis norma. Yang pertama norma etika, yang kedua agama, yang ketiga norma hukum, yang keempat norma kesusilaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan sikap. Yang pertama, apa itu sikap? Menurut para ahli psikologi, sikap dapat diartikan ke dalam pengertian tersebut. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi sebuah perasaan. Yang pertama, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Lalu, ada proses pembentukan sikap. Bagaimana proses pembentukan sikap? Yang pertama melalui adopsi. Adopsi merupakan proses pengambilan sesuatu dari yang lain. Yang pertama ada pengalaman pribadi, kebudayaan. Yang ketiga pengaruh orang lain yang dianggap penting. Yang keempat media massa dan lembaga pendidikan. Pembentukan sikap berasal dari tiga. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan, yang kedua afektif, sikap, dan konatif. Fungsi sikap: satu, sebagai tempat menyesuaikan diri, yang kedua pengatur tingkah laku, yang ketiga pengatur pengalaman, dan yang keempat pernyataan. Dan yang terakhir ada ciri-ciri sikap. Berikut poin